Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin dari kelas 12 TBSM 3. Dalam video ini saya akan membahas dari soal berikut. Kalian memaparkan dalam bentuk video tentang biografi singkat pendiri perusahaan otomotif dunia. Pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari kisah pelajaran hidup tokoh tersebut? Dari sekian banyak pendiri perusahaan otomotif di dunia, saya akan memaparkan biografi dari perusahaan Suzuki Motor. Sebelum ke videonya, mari kita putar dulu intronya. Pendiri dari perusahaan Suzuki Motor yaitu adalah Michio Suzuki. Berikut biografi dari Michio Suzuki. Melansir dari Wikipedia, Michio Suzuki ialah seorang penemu. Berikut artikel dari Michio Suzuki. Michio Suzuki adalah seorang pengusaha dan penemu Jepang yang dikenal terutama karena mendirikan Suzuki Motor Corporation serta beberapa inovasi dalam desain alat tenun. Michio Suzuki itu patung dari Michio Suzuki yang dimuseumkan di Museum Suzuki di Hamamatsu. Michio Suzuki lahir pada tanggal 18 Februari 1887 di Hogawa, Shizuoka, Jepang. Meninggal 27 Oktober 1982 pada umur 95 tahun di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang. Kebangsaan ya Jepang. Pendudukan pengusaha penemu. Dikenal sebagai pendiri Suzuki. Berikut perjalanan hidup dari Michio Suzuki. Suzuki lahir pada tanggal 18 Februari 1887 tahun 20 era Meiji di desa Nejunimomura, Prefektur Shizuoka, sebuah desa kecil petani dan penenun kapas. Ia dinamai tokoh sejarah dan dewa Shinto Sugawara no Michane. Sebagai putra petani kapas, Suzuki bekerja di ladang sejak usia 7 tahun atau 8 tahun. Namun Suzuki selalu lebih menyukai pekerjaan yang lebih terampil. Jadi pada tahun 1901 pada usia 14 tahun ia mulai magang selama 7 tahun di bawah bimbingan yang ketat dari tukang kayu Kotaro Imamura. Ketika Perang Rusia-Jepang dimulai pada tahun 1904, permintaan akan pengrajin terampil rendah dan Imamura dipaksa bersama dengan muridnya untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan alat tenun di lantai pabrik. Meskipun Imamura menganggap karya ini tidak sesuai untuk pengrajin sekalibernya, Suzuki terus berkembang dan peran ini itu akan memberikan inspirasi untuk inovasi selanjutnya. Suzuki menyelesaikan masa magangnya pada tahun 1908 pada usia 21 tahun dan pada tahun berikutnya Suzuki menguasai pertanian ulat sutra keluarganya dengan cepat mengubahnya menjadi bengkel pembuatan alat tenun. Karena perawakannya yang pendek, Suzuki ditempatkan ke dalam kategori cadangan sekunder dari rancangan Kekaisaran Jepang yang memungkinkannya mengalihkan perhatian penuhnya pada pembuatan alat tenun. Inovasi pertamanya adalah alat tenun yang digerakkan dengan pedal yang dia berikan kepada ibunya untuk menggunakannya untuk menenun kain 10 kali lebih cepat daripada yang dilakukan dengan alat tenun tangan. Kabar tentang penemuan Suzuki dengan cepat menyebar dan dia mulai memproduksi alat tenun barunya secara massal.
mendirikan Suzuki Long Manufacturing Company pada bulan Oktober 1909. Selama beberapa tahun berikutnya, Suzuki terus berinovasi dalam teknologi alat tenun, sering kali mengikuti saran dari para penenun yang menggunakan alat tenunnya. Perusahaan ini digopublikkan pada tahun 1920 dan memperoleh ketenaran internasional satu dekade kemudian dengan produksi alat tenun Punchat yang diekspor ke seluruh Asia Tenggara. Karena efektivitasnya dalam sarung tenun, namun keberhasilan ini berumur pendek karena pasar ekspor Jepang menyusut dengan cepat setelah memisahkan diri dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1933. Tidak puas dengan membatasi inovasinya pada pembuatan alat tenun, Suzuki juga mulai bereksperimen dengan teknologi otomotif pada pertengahan tahun 1930-an, merancang mobil prototipe pada tahun 1936. Pekerjaan ini terganggu oleh Perang Dunia Kedua. Seperti banyak pabrik sipil, Suzuki Corporation memiliki peralatan mereka yang secara paksa digunakan kembali untuk membantu upaya perang. Dalam kasus Suzuki untuk tujuan pembuatan amunisi. Setelah perang, perusahaan Suzuki adalah salah satu dari banyak perusahaan yang diuntungkan dari keajaiban ekonomi Jepang, memungkinkan Suzuki untuk melanjutkan pekerjaan sebelum perang di bidang transportasi bermotor. Pada tahun 1952, Suzuki Corporation meluncurkan kendaraan bermotor pertamanya yang disebut Power Free, sepeda motor dengan mesin 36 cc, mesin 2 langkah. Pada tahun 1954, hanya 2 tahun setelah model produksi pertama kendaraan bermotor, Suzuki Long Manufacturing Company diubah namanya menjadi Suzuki Motor Corporation. Pada tahun berikutnya, perusahaan akan meluncurkan mobil pertamanya, Suzuling, yang mengantisipasi booming mobil Kei dan memperkenalkan beberapa inovasi teknis. Suzuki mengundurkan diri dari sebagai Presiden Suzuki Motor Corporation pada tahun 1957 pada usia 70 tahun, menjadi anggota Dewan Penasehat menantu laki-laki Shunjo Suzuki. Suzuki ambil alih sebagai presiden kedua perusahaan Suzuki, meninggal di kota Hamamatsu pada 27 Oktober 1982. Berikut biografi menurut Wikipedia. Pelajaran yang saya dapat ambil dari tokoh pendiri perusahaan Suzuki Motor ini yaitu meskipun dia dari keluarga yang sederhana, tapi dia memiliki jiwa yang terampil sehingga dia mampu berinovasi dalam menciptakan sesuatu yang dapat menghasilkan. Dan meskipun dia berada dalam keterpurukan, dia mampu bangkit dan membuat inovasi yang baru sehingga menghasilkan sesuatu hasil yang memuaskan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.